Subhanallah, pemirsa TVRI, ngaji bareng dari rumah nyaman di hati, sahabat pencinta Nabi. Aulan nasi biya yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Manusia yang paling utama nanti di hari kiamat adalah dia manusia-manusia yang paling banyak berselawat atas namaku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan tentang bagaimana keajaiban-keajaiban kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau keutamaan itu menjadi jaminan di surga nantinya, di padang mahsyar, di yaumul ba'ats, ketika manusia termulia itu di ujung hayatnya memanggil kita sebagai umatnya, dan awalu yub'atsu yaumal qiyamah, dan awal dibangkitkan di hari kiamat, dia bertanya kepada malaikat Jibril, aina ummati, aina ummati, di mana umatku, umatku itu. Sahabatku, sahabat pencinta Nabi dan seluruh pemirsa TVRI yang penuh kecintaan kepada baginda Nabi. Maka mari kita dengarkan, jikalau jaminan surga ada dalam cinta kepada Nabi, apalagi dunia yang fana ini, maka banyak keajaiban-keajaiban yang dapat dipaparkan oleh Kiai dan guru kita tentang kecintaan itu. Fadal, silakan Kiai melanjutkan tema kita hari ini. Terima kasih. Jazakumullah khair. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai bukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala, adalah sesuatu yang memang harus dan wajar untuk kita miliki. Seseorang mencintai orang lain itu karena beberapa faktor. Satu, faktor keindahan zahir, ketampanan, kecantikan. Dua, karena keindahan batin, akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur. Tiga, nilai ilmu atau kesalehan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama, seorang saleh, seorang wali, seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak memandang ganteng atau cantiknya. Yang keempat adalah karena faktor jasa. Andaikanlah orang tersebut jelek, akhlaknya tidak bagus, tapi kalau dia selalu berjasa kepada kita, hati kita selalu akan berusaha cinta sama dia. Dan empat faktor ini, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di level yang tertinggi. Gantengnya paling ganteng, akhlakul karimahnya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau pernah mengatakan, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada sebuah akhlak mulia terpuji di muka bumi ini kecuali bersumber dari akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga jasa. Bagaimana jasa Rasulullah kepada kita baik di dunia ataupun di akhirat. Dan salawat kepada Rasulullah terkhusus sebagaimana simbolisasi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama kali adalah dengan salat. Sehingga disebutkan pertama kali yang dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah salat. Maka demikian juga keterikatan umat dengan nabinya, simbolisasinya adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak hadis-hadis yang sering kita dengarkan, namun yang perlu kita pertanyakan adalah pengamalan dari kita. Dan cukuplah dua hal yang mau saya sampaikan. Satu, yang sering kita dengar di setiap khutbah Jumat, bahwa di khutbah kedua Jumat selalu diungkapkan, innallaha amarakum bi amrin bada'a fi binafsi. Sesungguhnya Allah memerintahkan dengan satu hal. Yang Allah memerintahkan tersebut, Allah memproporinya sendiri. Allah memulai dengan zat agungnya sendiri. Kemudian yang kedua disebut semua malaikat juga melakukannya. Dan kemudian perintah kepada kita sebagai bentuk penghormatan, yaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kedua, tentang fadilah-fadilah salawat terkhusus yang tadi disampaikan oleh Ustadz Fadli Sudiro, bagaimana di akhirat, kedahsyatan akhirat dengan berbagai macam fase-fase akhirat. Hari kiamat, kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Orang yang teraman, yang termulia, VIP teristimewa, yang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Nabi tidak menyebut orang yang paling banyak sedekahnya, meskipun sedekah itu fadilah besar. Nabi tidak menyebut yang paling banyak puasanya, meskipun puasa itu adalah fadilah agung.
Namun yang disebut oleh Nabi adalah aktsarukum alaiya salatan. Yang paling banyak salawatnya. Dan Nabi juga menyebut terkhusus yang urusan duniawi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang pagi hari man shalla alaiya mi'ata marrah fi kulli sabah. Siapa yang salawat kepadaku 100 kali di setiap pagi, qadallahu lahu mi'ata hajah. Allah akan memberikan kepada dia menunaikan 100 hajat. Salasuna hajatan min hajatid dunya wa sab'una min hajatil akhirah. 30 dari hajat dunia, 70 dari hajat akhirat. Setiap hari rasanya kita nggak ada lah sampai 30 hajat atau 30 kepentingan, keinginan yang sulit dicapai, tapi semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.